Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri bersama Danrem 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji memimpin apel kesiapan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki. Dalam apel ini diketahui ratusan anggota Polri dan TNI mulai melakukan siaga karhutla di daerah tersebut. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri bersama Komando Korem 044 Garuda Dempo melihat langsung dukungan alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki kemarin. Peninjauan dilakukan usai memimpin apel kesiapan antisipasi karhutla di lapangan bola Kebun Sumber Sawit Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengaku akan menerjunkan personilnya bersama perusahaan perkebunan Manggala Agni untuk memantau dan mencegah terjadinya karhutla. Kita melaksanakan apel siapa dan akan karhutla. Kita tahu di cukup tinggi umurnya. Kita kirim pasukan dari Brimob 50 di Uki dan 50 di hari yang sama 2 minggu beserta teman-teman dari ini memberi edukasi pada masyarakat, mengajak masyarakat untuk mentaati mengikuti juga program yang dibuat itu melakukan Kapolda agar jangan membakar hutan. Kita sadar minggu-minggu ini sudah mulai panas, kita tidak tahu apakah depannya akan lebih panas, tapi kalau berdasarkan cuaca sampai dengan 2 Agustus 48 akan musim panas. Oleh karena itu kita siap dari sekarang, jadi jangan nunggu sudah terjadi kebakaran baru kita sibuk. Sementara itu, Danrem 044 Gapo Brigjen Jauhari Agus Suraji mengaku optimis tidak akan ada lagi karhutla di Sumsel, khususnya di Kabupaten Oki. Untuk itulah dibutuhkan saling bahu-membahu mengantisipasi karhutla, termasuk melibatkan warga di sekitar perusahaan. Ya, insya Allah kita sudah siap untuk mengantisipasi itu. Kita juga sudah luar biasa masifnya, sudah menurunkan di setiap kabupaten ada 150 anggota, baik polisi, polisian, TNI, termasuk juga BPBD, organisasi-organisasi peduli api, untuk ya sama-sama menghimbau kepada masyarakat. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Oki Jafar Sodik mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang hadir dalam apel persiapan antisipasi karhutla di wilayah Oki. Dia berharap tidak akan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Oki seperti tahun-tahun sebelumnya. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Pemirsa, Civitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang kembali menyelenggarakan penganugerahan pemilihan Duta Budaya belum lama ini. Dalam pemilihan yang mempertimbangkan attitude finalis ini, Muhammad Syarif Syafei dan Sunia Nur Iwari dinobatkan sebagai Duta Budaya PAHUM tahun 2021. Civitas Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang menggelar puncak penganugerahan Duta Budaya di Academic Center belum lama ini. Dari 20 finalis yang masuk dalam Grand Final, Muhammad Syarif Syafei dan Sunia Nur Iwari dinobatkan sebagai Duta Budaya PAHUM 2021. Ketua Umum Ikatan Duta Budaya PAHUM Ibnu Mutakin menjelaskan pemilihan Duta Budaya sudah dimulai 31 Mei kemarin. Pada tahap awal, sebanyak 30 peserta mengikuti sejumlah seleksi seperti tes tertulis, wawancara, dan unjuk bakat. Dari tahap seleksi, sebanyak 20 peserta masuk dalam puncak penganugerahan pemilihan Duta Budaya PAHUM. Dari seluruh tahapan seleksi tersebut, pihaknya kami tetap mempertimbangkan attitude. Jadi kegiatan penganugerahan Duta Budaya tahun 2021 ini itu kegiatannya itu dinilai dari mulainya itu pada tanggal 31 Mei dan alhamdulillah puncak penganugerahannya itu pada tanggal 8 Mei 2021.
Untuk sistem penilaian dan pengkategoriannya itu kita memiliki seleksi dan berbagai macam sistem. Yang pertama tes tertulis, tes wawancara, dan uji bakat. Selain itu, walaupun pesertanya memiliki multitalenta dan kecerdasan yang sangat tinggi, tapi di sisi lain kami masih mempertimbangkan sebuah attitude, karena di sini kami menonjolkan bahwasanya Fakultas Adab ini berbudaya tetapi memiliki adab yang humanis. Sementara itu, Duta Budaya Putra 2019 Eriko Yudaina berpesan kepada Duta Budaya 2021 agar aktif menjadi agen budaya masyarakat serta bisa berkiprah di lingkungan budaya dan pendidikan. Jadi kami ini panitia pelaksana sekaligus pengurus dari Duta Budaya untuk tahun ini itu sungguh berharap kepada adik-adik nantinya bisa menjadi bukan sekedar duta, tapi juga menjadi duta yang benar-benar aktif dan juga menjadi agen budaya bagi masyarakat Indonesia khususnya. Kemudian kami juga berharap adik-adik ini juga bukan hanya berkiprah di lingkungan budaya, tapi juga di lingkungan pendidikan, begitu. Dan juga bukan aktif di lingkungan fakultas saja, Pak, tetapi juga aktif di Sumatera Selatan, khususnya di UIN Raden Patah Palembang. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Apriyadi melihat langsung proses penilaian akhir tahun sekolah atau biasa disebut ujian kenaikan siswa yang dilakukan secara tatap muka. Kedatangan orang nomor 1 di jajaran PNS MUBA ini untuk memantau penegakan pendisiplinan protokol kesehatan selama penilaian berlangsung. Proses penilaian akhir tahun sekolah atau biasa yang disebut ujian akhir sekolah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara tatap muka. Meski diperbolehkan dilakukan tatap muka, namun proses ujian tersebut harus dilakukan dengan menegakkan protokol kesehatan yang ketat. Sekda MUBA Apriyadi mengatakan meminta kepada pihak sekolah mengedepankan kesehatan anak, seperti jaga jarak, menggunakan masker, serta sirkulasi udara di kelas terbuka dengan baik. Menurut Sekda, menjaga kesehatan peserta didik tidak sepenuhnya menjadi perhatian perangkat sekolah, namun peran orang tua masing-masing peserta didik yang paling utama harus dilakukan. Sementara, Kepala SMP Negeri 6 Sekayu, Muri, mengatakan pelaksanaan penilaian dilakukan dari tanggal 7 Juni hingga 11 Juni besok. Setiap ruang kelas diisi 14-15 peserta didik saat pelaksanaan ujian siswa. Reporter dan juru kamera, Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aksi yang dilakukan dua sahabat ini tidak patut dicontoh. Setelah mengintari kawasan Pasar Buah Jakabaring, dua sahabat karib ini diam-diam membawa 20 kg ikan tenggiri bersama boksnya ke motor. Alhasil pria berinisial BO dan RU harus mempertanggungjawabkan aksinya di hadapan hukum. Kedua pria tidak berbaju ini baru saja keluar usai mendapat pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pria berinisial BU dan RU diketahui sudah membawa 20 kg ikan tenggiri dari salah seorang pedagang ikan di kawasan Pasar Buah Jakabaring. Akibatnya mereka diamankan tim Begoyor Bae, Opsnal Ranmol Polrestabes Kamis pagi. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengaku langsung menerjunkan tim Opsnal Begoyor Bae setelah mendapat informasi tersebut. Dari hasil interogasi, aksi dilakukan sekitar pukul 5 pagi. Saat melakukan aksinya, terlebih dahulu keduanya memantau lokasi dengan cara berkeliling mengendarai sepeda motor. Setelah mendapatkan target, salah satu mereka turun dari motor dan mengambil ikan tenggiri yang masih di dalam box dan diangkut menggunakan sepeda motor. Dari kejadian ini pihaknya mengamankan barang bukti berupa 20 kg ikan tenggiri bersama box serta 1 unit sepeda motor. Dan melakukan pengamanan terhadap tersangka 2 orang dengan barang bukti ada ikan dan motor dan box ikan yang dia gunakan untuk mengangkut barang curiannya. Di pasar 17 Ilir, tersangka 2 orang sempat dihakimi massa, tapi kita amankan, alhamdulillah berhasil kita amankan dan kita bawa ke Polrestabes Palembang untuk kita proses lebih lanjut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.